Bab 1042. Jenius dari perguruan rusa putih. Satu serangan membunuh pendekar suci. Grace Yu yang ada di atas benteng kota pun terkejut. Siapa pria yang ada di depannya ini? Hal ini menggemparkan semua pendekar hitam kota Yunhai. Sebagian besar pendekar hitam pun terbang ke atas benteng kota. Saat melihat pupet pendekar suci Andre Zhu tertancap di dinding benteng, semua orang pun terkejut. Pendekar suci loh. Warrior yang juga pernah membunuh pendekar suci, tapi melalui pertarungan sengit baru bisa membunuhnya. Sekarang, pria di depannya ini hanya dalam satu serangan membunuh pendekar suci. Sedangkan dia hanya level setengah suci tingkat tinggi. Siapa dia? Pria berjubah hitam melihat ke arah kota Yunhai dan berkata, tidak mau keluar. Baik, aku akan membunuh semua orang perguruan lautan awan dan kota Yunhai untuk menemani adikku. Setelah berkata dia melambaikan tangan kanan, tombak yang ada di dinding benteng pun kembali ke tangannya. Selanjutnya, dia mulai menyerang ke arah kota Yunhai. Tapi, saat dia akan masuk, mendadak berhenti karena Rasia Lu menghalanginya. Rasia Lu juga tidak bersuara, pedang di tangan langsung menebas ke arah pria tersebut. Sebuah energi pedang tajam pun menembak seketika muncul di depan pria tersebut. Minggir! Pria ini meraung, tombak yang ada di tangan langsung menahan energi pedang. Energi pedang seketika hancur. Rasia Lu pun kaget, dan di saat ini, pria tersebut sudah muncul di depannya, sambil menusuk tombaknya ke arah Rasia Lu. Boom! Satu tusukan ini membuat dimensi di sekitar Raisa Lu langsung meledak. Rasia Lu pun kaget, mulai serius. Jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat meledak keluar mengalir masuk ke dalam pedangnya. Selanjutnya, sepasang tangan pun diayunkan. Plang! Terdengar suara benturan senjata yang sangat memekikkan telinga. Boom! Permukaan tanah di sekitar Rasia Lu langsung ambruk, sedangkan pedang di tangan Rasia Lu pun muncul retakan. Hening sejenak, pria tersebut pun mulai menekan dengan tombaknya. Duar! Pedang di tangan Rasia Lu langsung retak, Rasia Lu pun terkejut. Untung saja reaksinya sangat cepat. Saat pedang retak, dia memiringkan badan, berhasil menghindari serangan mematikan pria itu. Tetapi, saat dia mendorong, tombak pria itu pun menggores ke arah bagian perutnya. Bam! Rasia Lu memuntahkan darah. Selanjutnya terpelanting ke belakang. Syuh! Sebuah cahaya tombak berkedip, terbang ke arah Rasia Lu. Kecepatan cahaya tombak sangat cepat, mengejar Rasia Lu yang terpelanting ke belakang. Rasia! Di atas benteng, Grace Yu dan lainnya pun kaget. Semuanya ingin menolong, tapi kecepatan tombak terlalu cepat, mereka sama sekali tidak akan sempat. Di saat ini, terdengar suara pedang yang bergema di langit. 1 detik kemudian cahaya tombak yang menembak ke arah Rasia Lu pun hancur. Cahaya tombak hancur, warrior yang pun muncul di belakang Rasia Lu, tangan kanan menopangnya, Rasia Lu pun berhenti. Melihat wajah pucat dan bibir merah Rasia Lu, warrior yang pun mulai serius. Rasia Lu menggenggam tangan warrior yang dan berkata dengan serius, dia sangat kuat. Serahkan padaku. Warrior yang mengulurkan tangan mengusap darah yang ada di bibir Rasia Lu dan berkata, kedepannya masalah seperti ini serahkan saja padaku. Bukan aku meremehkanmu, diafragma kamu baru sembuh dan masih belum stabil. Seharusnya banyak istirahat. Raisa Lu mengangguk kepala dan berkata, hati-hati. Selesai berkata, dia pun muncul di atas benteng kota. Warrior yang memutar badan melihat pria berjubah hitam,
menggerakkan pergelangan tangan, pedang Dewa Barbar pun muncul di tangannya. Tanpa basa-basi langsung melompat ke arahnya, sepasang tangan menggenggam erat pedang Dewa Barbar dan menebas ke arahnya. Dia masih tidak tahu asal-usul orang ini, juga tidak tahu apa tujuan mencarinya. Dia hanya tahu, orang ini hampir membunuh Rasia Lu. Dia selalu beranggapan, sebagian besar waktu lebih baik langsung menyerang. Melihat warrior yang menyerang, pria berjubah hitam pun tersenyum licik. Menggenggam tombak menusuk ke depan. Satu tusukan ini, membuat dimensi yang di sekitar langsung meledak. Boom! Pedang dan tombak saling menabrak, seketika bagaikan gunung berapi yang meletus. Dimensi yang ada di sekitar mereka tidak bisa menahan tenaga kuat ini langsung ambruk. Dimensi lubang hitam misterius pun ingin menyerap mereka. Tapi tidak lama kemudian, dimensi yang ambruk pun kembali dipulihkan oleh konsep alam semesta, semuanya kembali normal. Tetapi 1 detik kemudian, dua senjata di tangan mereka kembali saling menabrak. Duar. Dimensi kembali ambruk. Semua orang pun mulai serius melihat kondisi ini, kehebatan warrior yang mereka mengetahui, tapi siapa pria berjubah hitam ini? Bisa menahan serangan warrior yang... Saat ini semua orang sangat penasaran dengan status pria berjubah hitam ini. Melihat pria berjubah hitam yang sedang bertarung dengan warrior yang, Rasia Lu pun berkata, "Grace, apakah sudah menebak asal-usul orang ini?" Grace Yu diam sejenak lalu berkata, "Kalau tidak salah menebak, dia seharusnya adalah orang perguruan rusa putih Senzu di daratan tengah." "Kenapa?" Rasia Lu pun heran. Grace Yu berkata, "Masih ingat warrior yang pernah membunuh seorang wanita bernama Sandra, kata-kata yang pernah dikatakan Fajar Kai itu. Dia mengatakan Sandra memiliki seorang kakak adalah murid hebat peringkat 15 perguruan rusa putih. Tadi pria ini mengatakan ingin membunuh semua orang perguruan Lautan Awan dan kota Yunhai untuk menemani adiknya. Jadi, kalau tidak salah menebak, orang ini seharusnya kakak dari Sandra." Perguruan rusa putih. Ekspresi Rasia Lu dan Grace Yu pun menjadi sangat serius. Pria berjubah hitam hanya peringkat 15 di perguruan rusa putih, tapi kekuatan dia sudah begitu menakutkan. Bisa dibayangkan, murid hebat yang ada di depan pria ini ada seberapa menakutkan. Berpikir ke depannya warrior yang akan menemani murid perguruan Lautan Awan bertanding dengan murid hebat ini, ekspresi dua wanita ini pun menjadi murung. Boom! Saat ini, kembali terdengar suara ledakan yang kuat, dua wanita ini langsung melihat. Warrior yang dan pria berjubah hitam sudah terpisah, kondisi permukaan tanah sudah muncul lubang besar. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, tatapan mata dipenuhi jiwa pertarungan. Selama ini, kekuatannya sudah meningkat pesat, sekarang dia memerlukan pertarungan. Juga karena ini, dia tidak membangkitkan puppet pendekar suci untuk membantu. Tentu saja juga karena dia tidak ingin apa-apa semuanya mengandalkan puppet pendekar suci. "Ayo, lagi!" Warrior yang selesai berkata, sepasang tangan menggenggam pedang Dewa Barbar menyerang. Karena dia memerlukan pertarungan yang sengit, jadi menggunakan pedang Dewa Barbar, mengandalkan kekuatan fisik murni. Jika sebelumnya, musuh ada jiwa tombak alam ketiadaan, dia hanya kekuatan fisik, pasti tidak akan bisa menang. Tapi sekarang, kekuatan fisik sudah meningkat pesat, juga pengendalian kekuatan yang super. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisik sudah bisa menahan jiwa tombak alam ketiadaan musuh. Duar. Terus terdengar suara tempuran. Awalnya, pria tersebut masih bisa mengandalkan jiwa tombak alam ketiadaan untuk menyimbangi serangan warrior yang.
Tapi tidak lama kemudian, pria itu pun mulai kalah, karena warrior yang semakin bertarung semakin semangat. Tidak hanya seperti itu, cara bertarung warrior yang juga sangat gila, tidak ada pertahanan, membiarkan badan terluka masih tetap menyerang. Pria berjubah hitam tentu saja tidak seperti warrior yang mati-matian menyerang. Perlu diketahui, dia tidak memiliki fisik sekuat warrior yang. Jadi karena ini, pertarungan dengan warrior yang dia pelan-pelan berada di bawah angin. Beberapa saat kemudian, lengan pria berjubah hitam pun terluka, darah mulai mengalir. Saat pria berjubah hitam mulai terluka, membuat niat membunuh pria berjubah hitam semakin kuat. Mata memerah, bagaikan seekor binatang buas yang menggila. Duar. Pedang dan tombak saling menabrak, mereka pun terpisah. Warrior yang ingin menyerang lagi, tapi di saat ini aura yang kuat meledak dari tubuh pria berjubah hitam. Tombak di tangan pria berjubah hitam seolah-olah hidup, terus bergetar dan meraung. Sudah mulai serius. Mantap juga, aku bisa mencoba ilmu menebas langit menarik pedang. Warrior yang menyipitkan mata. Dia menggerakkan pergelangan tangan, sarung pedang kuno muncul di tangan, di waktu bersamaan, sebuah niat pedang muncul di depannya. Niat pedang masuk ke dalam sarung, jiwa pedang alam ketiadaan warrior yang pun meledak keluar. Terdengar suara raungan pedang membumbung tinggi ke langit. Warrior yang, aku akan membunuhmu. Pria berjubah hitam berteriak, menggenggam tombak menusuk ke arah warrior yang, tusukan amukan naga. Duar. Tusukan ini seketika membuat tombak retak, tapi beberapa saat kemudian, retakan tombak ini berubah menjadi cahaya emas, membentuk seekor naga raksasa emas. Naga emas meraung, lalu menyerbu ke arah warrior yang. Boom! Tempat yang dilalui naga emas, dimensi pun ambruk. Hiat! Terdengar suara teriakan warrior yang, selanjutnya muncul cahaya pedang. Ilmu menebas langit menarik pedang 70 kali lipat. Cahaya pedang bagaikan kilat, semua orang tidak bisa melihat jejak cahaya pedang, tapi mereka bisa melihat naga emas raksasa yang menyerbu ke arah warrior yang sudah terbelah menjadi dua. Semua orang di atas benteng melihat keadaan ini pun bersorak. Grace Yu dan lainnya pun merasa lega. Muka pria berjubah hitam pun pucat, sama sekali tidak percaya. Jiwa tombak alam ketiadaan ditambah keterampilan tombak tingkat dewa kelas menengah. Meskipun pendekar suci sesungguhnya dia juga bisa yakin membinasakan rohnya. Tapi, serangan yang meyakinkan ini, hanya satu tebasan pedang warrior yang sudah menghancurkannya. Setelah kaget, tatapan mata pria ini dipenuhi rasa benci dan dendam. Boom! Sebuah aura mendadak meledak keluar dari badan pria tersebut. Cahaya bara api yang redup memancar keluar dari tubuh pria tersebut. Pembakaran jiwa. Bersambung.